Selamat sore, saya Giuseppe Mariano Verdi dari BINUS Bandung, Prodi Kreatif Penarsip. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Pak Ican selaku Business Development Director dari Sembilan Matahari. Oke, jadi kalau dari Sembilan Mataharinya sendiri itu gimana sih Pak awal menemukan semangat dan motivasi untuk membangun dan mengembangkan Sembilan Matahari sendiri? Oke, cerita sedikit di awal tentang Sembilan Matahari itu mulai dari tahun 2007. Salah satu milestone project kami adalah satu film yang judulnya Cinta. Cerita tentang dua orang, laki-laki dan perempuan yang saling mencintai tapi beda agama, beda suku, gitu. Itu film pertama yang kita juga bisa dibilang meraih sukses, meraih sejumlah penghargaan dan respon yang positif dari audiens. Setelah membuat film Cinta, sebenarnya kita coba mencari inovasi apa ya yang bisa kita coba kembangkan. Karena pada dasarnya adalah di Sembilan Matahari yang kami usung itu adalah cerita, storytelling gitu. Nah, bagaimana caranya mendeliver ke audiens dengan cara yang bisa dinikmati dengan experience baru gitu. Dan di 2010-2011 kami mulai nih sebenarnya membuat karya-karya yang sifatnya ada di ruang publik dengan teknologi pendekatan film dan memproyeksikannya ke gedung yang kita tahu dengan istilah video mapping gitu. Nah, bikin film sama bikin video mapping bagi kami itu sebenarnya ramuan utamanya ada di ceritanya. Dari pesan apa sih yang ingin disampaikan, gimana kita menyampaikannya, gimana audiens mempersepsi si karya tersebut, itu yang jadi apa ya? Jadi kerangka kerja kami dalam menghasilkan karya-karya di Sembilan Matahari gitu. Baik, berarti dari story-nya ya Pak yang jadi nilai tersendiri ya? Ya. Oke. Terus kalau dari Sembilan Matahari itu gimana sih Pak mengenali peluang dan menghasilkan sebuah ide gitu? Ya. Balik lagi sebenarnya proses di Sembilan Matahari ini adalah sangat kolaboratif. Sembilan Matahari itu terdiri dari, saat ini kita punya 40 orang tim multidisiplin. Ada yang motion graphic, ada yang graphic designer, ada yang filmmaker, ada yang penulis, ada yang arsitek bahkan. Tentu juga di sisi bisnisnya juga ada tim marketing, finance, dan lain-lain. Dalam membuat karya, proses kolaborasi ini sangat penting karena memberikan banyak sekali sudut pandang, berbagai gagasan-gagasan yang muncul ketika kami sedang melakukan proses brainstorming. Saya rasa kata kunci kolaborasi ini yang jadi unsur utama buat Sembilan Matahari menghasilkan karyanya. Baik. Terus kalau Sembilan Matahari itu melaksanakan analisis kelayakannya Sembilan Matahari itu gimana ya Pak? Dari segi apa kira-kira? Analisis kelayakan bisnis kah? Iya. Oke. Di kelayakan. Ya. Sejujurnya kita lebih banyak istilahnya ngegas dulu daripada mikirin bisnisnya seperti apa gitu. Karena ketika produknya adalah sebuah produk inovasi, pasar juga belum banyak yang bisa dibilang siap menerima apa yang kami tawarkan begitu. Jadi kami harus dorong dulu maju, baru kemudian kita lihat reaksi pasar akan seperti apa begitu. Ketika memungkinkan untuk kemudian dikembangkan, dijalankan, terus melakukan kembali proses inovasi lagi, itu yang kita pikir jadi cara yang bisa dibilang cukup efektif lah selama ini kami berjalan gitu. Jadi mulai dulu, gas, dorong, baru kemudian kita kalibrasi dengan reaksi pasar gitu. Baik, Pak Ican. Terus kalau jenis model bisnisnya apa sih Pak Sembilan Matahari itu? Bisa dibilang 12 tahun terakhir ini kami banyak melakukan kerjasama
klien gitu ya, komersil dengan pemerintah ataupun juga dengan brand. Artinya B2B atau B2G. Nah, 2019 kami memulai sebenarnya untuk masuk ke pasar retail. Artinya kami membuat produk yang langsung bersentuhan dengan end consumer. Project pertama kami adalah kita sebut namanya Kalakini Nanti, yang lokasinya ada di Paris Van Java. Kalakini Nanti sendiri adalah satu digital art space yang saat ini sedang kami kembangkan untuk menjadi sebuah digital art platform. Artinya di awal digital art space ini hanya menampilkan karya-karyanya 9 Matahari, tapi merespon kondisi hari ini, COVID, yang tentu banyak sekali yang terdampak. Tentu perusahaan kami pun merasakan dampaknya, tapi juga banyak kreator-kreator lainnya, baik musisi ataupun seniman, desainer, dan lain-lain, merasakan dampak yang serupa. Dan kami pikir kami punya satu platform yang bisa digunakan, bisa dibukakan bagi kreator-kreator lainnya. Sehingga di Kalakini Nanti sebagai project di akhir tahun ini, kita bikin satu kolaborasi dengan Darbots. Ini pun tentu menjadi satu strategi kami dalam mengembangkan bisnis model yang masuk ke end consumer begitu. Baik. Oke, Pak. Kalau 9 Matahari itu pesaingnya siapa sih, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau ngomongin pesaing, sebenarnya tim lab dari Jepang itu adalah kita lebih senang melihat mereka sebagai benchmark sih, karena mereka tentu juga jadi inspirasi buat kami. Tapi tentu melihatnya dari kacamata kompetitor, kita ingin punya benchmark tersebut bisa kita tandingin gitu ya sebenarnya, untuk memotivasi kami lah dalam membuat karya yang lebih baik, mengembangkan bisnis yang lebih optimal. Oke, Pak. Terus kalau jenis paten 9 Matahari yang miliki itu apa, Pak? 9 Matahari ini sejujurnya di akhir tahun ini kita sedang mencoba membuat list apa aja ya inovasi-inovasi yang kita sebenarnya bisa patenkan. Tentu yang kita sudah miliki saat ini adalah brandnya dari 9 Matahari sudah kami daftarkan, sudah kami secara legal sudah kami miliki. Begitu. Oke, kalau 9 Matahari itu memandang pentingnya memiliki paten itu seperti apa, Pak? Ya, tentu ini akan sangat berpengaruh kepada valuasi nilai dari perusahaan. Satu itu. Kedua, juga memang paten sangat penting untuk bisa memproteksi gagasan-gagasan yang 9 Matahari miliki. Sehingga ketika kita berkompetisi, baik dalam skala nasional maupun global, tentu kita memiliki kekuatan hukum untuk melindungi gagasan yang kita usung. Oke. Kalau 9 Matahari itu memprediksi masa depan 9 Matahari ini seperti apa sih, Pak, nantinya ke depannya? Ya, kita nggak ada yang pernah tahu tentang apa yang akan terjadi di depan, betul kan? Karena contohnya hari ini kita nggak pernah prediksi bahwa akan terjadi satu pandemi yang luar biasa terasa dampaknya. Tapi 9 Matahari itu berkomitmen untuk berkontribusi mengembangkan ekosistem di industri kreatif, khususnya di subsektor perfilman, yang mana subsektor ini sangat berhubungan dengan berbagai subsektor lainnya, baik interior design katakanlah, musik, grafik, filmmaking tentu kami ada di situ, game dan lain-lain. Artinya ke depan kita ingin sekali membuat satu ekosistem yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya. Baik, Pak Ican, kita udah mengakhiri wawancara kali ini. Terima kasih ya, Pak, atas kesempatannya. Maaf kalau ada kata yang kurang berkenan.